Di sebuah desa tua bernama Laras, berdiri sebuah pesantren kecil yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Pesantren itu dipimpin oleh seorang kiai sakti bernama Kiai Mustafa. Sosok alim yang disegani, bukan hanya karena ilmunya, tapi juga karena keteguhan imannya. Namun, ketenangan pesantren itu terusik oleh seorang dukun santet yang tinggal di tengah hutan bambu angker, dikenal dengan nama Mbah Jenggot. Dukun tua itu haus tumbal, menginginkan nyawa santri untuk memperkuat ilmunya. Ketika permintaannya ditolak, ia mengirim santet mematikan. Santri sakit aneh, tubuh mereka dipenuhi paku, hingga kerasukan ingin menyerahkan diri ke hutan. Kiai Mustafa tidak tinggal diam. Dengan doa-doa suci, ia menahan setiap serangan, menolak setiap tumbal yang ditagih. Pertarungan gaib pun pecah, doa melawan mantra, cahaya melawan kegelapan. Puncaknya terjadi pada malam 1 Suro, ketika Mbah Jenggot memanggil pasukan jin hitam untuk meruntuhkan pesantren. Namun sekali lagi, doa tulus para santri mematahkan segalanya. Terdesak, Mbah Jenggot menawarkan kekayaan kepada Kiai Mustafa sebagai ganti 1 nyawa santri. Tapi sang kiai menolak dengan tegas. Marah besar, sang dukun memilih menjadikan dirinya sendiri sebagai tumbal. Tubuhnya meledak, berubah jadi asap pekat yang meneteskan bau anyir dan melekat selamanya di hutan bambu. Sejak itu, desa Laras tak pernah sama lagi. Hutan bambu tetap dikeramatkan, warga enggan mendekat, dan setiap angin malam membawa bisikan dendam yang belum padam. Namun dari semua kisah itu, lahirlah satu legenda yang diwariskan turun-temurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Bahwa tumbal santet bisa ditolak, asalkan ada iman yang teguh. Desa Laras, sebuah perkampungan tua di pinggir Jawa Tengah, berdiri di antara hamparan sawah yang luas dan hutan bambu yang rimbun. Dari kejauhan, desa itu terlihat damai, dengan atap rumah joglo berjejer dan suara gamelan dari radio tua milik warga yang masih setia menemani sore. Namun di balik kedamaian itu, tersimpan sebuah rahasia kelam yang membuat para tetua desa enggan berbicara terlalu jauh. Hutan bambu di ujung timur desa bukanlah hutan biasa. Orang-orang menyebutnya alas wuluh, tempat di mana cahaya matahari enggan menembus penuh. Suasana di dalamnya selalu lembab, dan sering terdengar suara-suara aneh seperti orang berbisik padahal tak ada siapapun di sana. Disitulah, menurut cerita warga, tinggal seorang dukun tua bernama Mbah Jenggot. Mbah Jenggot sudah lama jadi legenda menakutkan di Laras. Tubuhnya kurus, janggutnya panjang tak terurus, matanya merah seperti bara. Warga percaya ia menguasai ilmu santet yang tak tertandingi. Banyak kematian misterius di desa-desa sekitar selalu dikaitkan dengannya. Orang-orang yang menolak keinginannya, entah itu permintaan sesaji atau tumbal, kerap berakhir dengan kematian ganjil. Meski begitu, tak ada yang berani menantangnya. Warga hanya bisa bersembunyi di balik doa, berharap mereka tak menjadi sasaran berikutnya. Malam itu, desa Laras diguncang peristiwa mengerikan. Sarman, seorang pemuda tangguh yang sehari-hari membantu ayahnya di sawah, ditemukan tak bernyawa di gubuk padi. Tubuhnya kaku dengan mata melotot. Mulutnya berbusa, tangannya mencakar tanah seperti orang yang sedang meregang nyawa. Anehnya, tidak ada luka apapun di tubuhnya. Dokter desa pun angkat tangan, karena kematian itu tak bisa dijelaskan dengan logika medis. Warga segera berbisik-bisik, ini pasti ulah Mbah Jenggot. Kabar itu menyebar cepat, ketakutan meliputi desa. Orang-orang tak berani keluar rumah setelah maghrib. Pintu rumah dikunci rapat, dan suara azan terdengar lebih panjang dari biasanya seakan ingin mengusir hawa gelap yang mulai menyelimuti Laras. Kabar kematian Sarman akhirnya sampai ke telinga Kiai Mustafa, seorang ulama karismatik yang memimpin pesantren kecil di tengah desa. Pesantrennya sudah berdiri puluhan tahun, dan menjadi tempat para santri menimba ilmu agama sekaligus benteng moral warga Laras. Kiai Mustafa dikenal bukan hanya karena ilmunya, tapi juga kesaktiannya. Ada cerita bahwa beliau pernah menyelamatkan desa dari serangan banjir dengan hanya menancapkan tongkat di tepi sungai sambil membaca doa. Ketika kabar itu disampaikan, Kiai Mustafa hanya menghela napas panjang. Beliau duduk bersila di serambi pesantren, menatap langit malam yang kelam. Suara jangkrik bersahutan, namun terasa berbeda.
seperti menyembunyikan sesuatu yang mencekam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucapnya pelan. Beberapa santri berkumpul, wajah mereka tegang. Kiai, warga bilang ini kiriman santet dari Mbah Jenggot, ujar Hasan, salah satu santri senior. Kiai Mustafa memejamkan mata. Dalam batinnya, ia merasakan ada hawa asing yang menyelimuti desa. Energi gelap itu seperti kabut, perlahan menyusup ke rumah-rumah. Ia tahu, kematian Sarman bukanlah kematian biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, sedang bergerak. Santet tidak akan sampai tanpa sebab, jawab Kiai Mustafa lirih. Ada yang sedang menuntut tumbal. Malam itu, Kiai Mustafa memutuskan untuk bermunajat lebih lama. Ia duduk di ruang kecil penuh kitab kuning. Lampu minyak menyala temaram. Suara wirid mengalun pelan dari bibirnya, menembus pekatnya malam. Di luar, angin bertiup kencang. Bambu-bambu di hutan seolah beradu, menimbulkan suara bergemerisik seperti ratusan orang tertawa. Beberapa santri yang berjaga di halaman pesantren merasa bulu kuduk mereka berdiri. Tengah malam, sesuatu terjadi. Seekor burung hantu besar tiba-tiba jatuh tepat di halaman pesantren, mati seketika. Dari paruhnya keluar benda kecil berbentuk jarum hitam, berkilat di bawah sinar bulan. Para santri ketakutan, sebagian hampir pingsan. Kiai Mustafa keluar, menatap benda itu lama. Ia tahu, itu bukan sembarang jarum, melainkan bagian dari kiriman santet yang diarahkan padanya. Peringatan sudah datang, gumam Kiai Mustafa. Mbah Jenggot menantang terbuka. Keesokan paginya, suasana desa semakin kacau. Keluarga Sarman menolak jasadnya dimakamkan di kuburan umum karena takut arwahnya mengganggu. Mereka percaya kematiannya akibat tumbal yang gagal. Sejumlah warga bahkan mulai mengungsi ke desa tetangga. Suara-suara aneh sering terdengar dari hutan bambu, jeritan, tangisan, bahkan suara gamelan yang bergema di tengah malam. Di tengah kegelisahan itu, seorang lelaki tua datang ke pesantren. Namanya Pak Rahmat, sesepuh desa yang sudah lama mengenal Mbah Jenggot. Dengan wajah pucat, ia memohon pada Kiai Mustafa, "Kiai, tolonglah kami. Mbah Jenggot menginginkan tumbal manusia. Katanya kalau kita tak menyerahkan satu nyawa, desa ini akan hancur. Banyak yang menyarankan menyerahkan orang yang dianggap tak berguna. Tapi hati saya menolak. Hanya Kiai yang bisa menolak permintaan itu." Kiai Mustafa menatap Pak Rahmat dalam-dalam. Ada getir di matanya. Beliau tahu, menolak tumbal berarti memancing murka dukun santet itu lebih besar lagi. Tapi bagaimana mungkin seorang kiai membiarkan nyawa manusia dipersembahkan pada ilmu hitam? Pak Rahmat, jawabnya tegas. Selama saya masih bernapas, tak akan ada satupun warga yang dijadikan tumbal. Nyawa manusia bukan untuk dijadikan persembahan. Mendengar itu, beberapa santri menangis lega, tapi juga semakin takut. Mereka tahu jawaban Kiai Mustafa berarti satu hal. Perang gaib tak terhindarkan. Malam berikutnya, langit desa Lara semakin pekat. Petir menyambar meski hujan tak turun. Dari arah hutan bambu, terdengar suara gong besar dipukul bertalu-talu. Orang-orang tak berani keluar rumah. Anak-anak menangis, ibu-ibu berdoa. Di pesantren, Kiai Mustafa memimpin wirid malam bersama santri-santrinya. Suaranya tegas, memecah ketakutan. Namun jauh di dalam hutan bambu, Mbah Jenggot tertawa puas. Di hadapannya, asap dupa mengepul. Mantra-mantra kuno ia bacakan, memanggil pasukan gaib untuk menagih tumbal yang ditolak. Kalau Kiai itu menolak, desisnya dengan suara serak, biar seluruh santrinya jadi korban. Mari kita lihat sekuat apa iman bisa melawan santetku. Sejak malam itu, awal teror dimulai. Desa Laras tak lagi tenang. Dan Kiai Mustafa bersiap menghadapi pertempuran panjang melawan ilmu hitam yang haus darah. Setelah pemakaman Sarman yang penuh ketakutan, suasana desa Laras tak pernah sama lagi. Malam-malam terasa lebih panjang, dan setiap hembusan angin membawa bisik-bisik yang membuat bulu kuduk berdiri. Warga semakin yakin bahwa Mbah Jenggot benar-benar murka karena tumbal yang ia minta telah ditolak oleh Kiai Mustafa. Namun yang paling mencekam bukanlah desas-desus di luar sana, melainkan apa yang mulai terjadi di dalam lingkungan pesantren. Beberapa hari setelah kejadian itu, santri-santri pesantren Kiai Mustafa mendadak jatuh sakit. Bukan sakit biasa, melainkan sakit yang tak bisa dijelaskan.
Awalnya hanya demam tinggi, tapi kemudian tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda aneh. Hasan, santri senior yang sebelumnya kuat, tiba-tiba meracau keras. Ia mengigau menyebut nama-nama yang tak dikenal, seolah berbicara dengan makhluk tak kasat mata. Kadang-kadang ia berteriak, "Jangan tarik aku, jangan bawa aku ke hutan itu." Tubuhnya menggigil hebat, lalu jatuh lemah seperti kehilangan tenaga hidup. Santri lain, bernama Fajar, mengalami hal yang lebih mengerikan. Dari kulit punggungnya, satu persatu keluar benda tajam berkilat, mirip paku kecil. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Setiap kali paku itu menembus kulit, darah mengucur, dan Fajar menjerit kesakitan. Santri-santri yang menyaksikan langsung pucat pasi. Beberapa muntah karena tak kuat melihatnya. Kiai Mustafa segera turun tangan. Dengan tenang ia mengambil air wudhu, lalu membacakan ayat-ayat suci sambil mengusap kepala para santri yang terkena santet. Perlahan, jeritan mereka mereda, meski tubuh mereka tetap lemah. Namun Kiai Mustafa tahu, ini hanya permulaan. Ini bukan penyakit, ucap beliau kepada para santri yang masih sehat. Ini adalah kiriman. Mbah Jenggot telah membuka perang. Kabar santri-santri yang sakit itu segera menyebar keluar pesantren. Warga desa semakin ketakutan. Ada yang mulai menyalahkan Kiai Mustafa, mengatakan bahwa penolakan beliau terhadap tumbal membuat seluruh desa terkena dampaknya. Beberapa orang bahkan mendesak agar Kiai Mustafa menyerahkan seseorang sebagai tumbal agar teror berakhir. Tapi Kiai Mustafa tetap teguh. Nyawa manusia bukan untuk dipersembahkan, katanya setiap kali ada yang memohon. Kita tak boleh tunduk pada kezaliman. Santet hanya bisa hidup kalau kita mengakui kekuatannya. Lawan kita bukan manusia, tapi kesombongan ilmu hitam yang ingin menguasai hati kita. Meski ucapannya menenangkan, wajah para santri dan warga tetap pucat. Mereka sadar, kata-kata Kiai Mustafa berarti satu hal, serangan selanjutnya bisa lebih mengerikan. Dan benar saja, malam Jumat berikutnya menjadi malam yang tak terlupakan. Saat santri-santri tengah berkumpul membaca wirid selepas Isya, tiba-tiba angin dingin menyusup ke dalam pesantren. Lampu minyak bergoyang, bayangan di dinding bergerak liar. Lalu terdengar suara gaduh di luar halaman, suara langkah kaki banyak orang, padahal tak ada satupun warga yang datang. "Assalamualaikum," terdengar suara berat dari kejauhan. Tapi salam itu bukan salam biasa. Suaranya menggema, panjang, dan dingin, seolah datang dari lorong kosong. Beberapa santri spontan menutup telinga mereka, merasa nyeri yang menusuk sampai ke kepala. Kiai Mustafa berdiri. Dengan mantap beliau berkata lantang, "Waalaikumsalam warahmatullah. Jika engkau datang dengan damai, silakan masuk. Tapi jika dengan kebencian, maka Allah lah benteng kami." Tiba-tiba terdengar suara tawa panjang dari arah hutan bambu. Tawa itu berat, parau, dan menyeramkan. Tak salah lagi, itu suara Mbah Jenggot. Meski sosoknya tak terlihat, semua orang tahu ia tengah mengirimkan pesan gaib. Beberapa santri yang sakit mendadak kembali meronta. Hasan berteriak histeris, matanya membelalak merah, lalu berbicara dengan suara yang bukan suaranya sendiri. "Kiai, serahkan satu nyawa saja. Satu tumbal, maka semua ini berakhir." Semua santri terdiam. Suasana menjadi semakin mencekam ketika Fajar yang punggungnya penuh paku mendadak bangkit. Dengan wajah kosong ia berjalan ke arah pintu pesantren, seolah hendak pergi ke hutan bambu. Santri lain mencoba menahannya, tapi tenaga Fajar seolah berlipat ganda. "Biarkan aku pergi, aku harus jadi tumbal." Suaranya parau, seperti ada yang mengendalikan. Kiai Mustafa segera melangkah maju. Beliau membaca doa keras-keras, lalu menepuk pundak Fajar. Seketika tubuh santri itu terpental jatuh, paku-paku di punggungnya berjatuhan ke lantai. Dari arah luar, terdengar suara jeritan panjang, suara makhluk yang terbakar oleh doa. Namun setelah itu, keheningan kembali menyelimuti. Hanya tersisa napas terengah para santri. Kiai Mustafa menatap mereka satu persatu. "Ingatlah," katanya tegas, "ini baru permulaan. Mbah Jenggot tidak akan berhenti. Ia sudah mengirim pesan, terima tumbal atau pesantren ini akan runtuh. Tapi kita tak boleh menyerah. Selama kita bersama-sama dalam doa, kita akan dilindungi." Malam itu, para santri tidak tidur. Mereka berjaga, membaca doa bergantian,
Sementara di luar, hutan bambu bergemerisik seperti ada ratusan makhluk yang menunggu. Di kejauhan, di balik kabut tebal hutan itu, Mbah Jenggot duduk bersila di atas tikar pandan. Tubuhnya dikelilingi asap dupa. Matanya merah menyala, wajahnya dipenuhi amarah. Ia meremas segenggam tanah, lalu melafalkan mantra yang semakin berat. Kalau kiai itu menolak tumbal, biarlah santrinya satu persatu hancur. Aku tidak akan berhenti sampai seluruh pesantren roboh. Suara tawanya menggema di hutan, bersatu dengan suara gamelan gaib yang berdentum. Desa Laras pun kembali diliputi teror, dan semua orang sadar, pertarungan baru saja dimulai. Malam Jumat kembali tiba. Suasana Desa Laras semakin mencekam setelah peristiwa di pesantren beberapa hari lalu. Warga kini jarang keluar rumah setelah maghrib. Lampu minyak di teras rumah dibiarkan menyala semalaman, seolah menjadi benteng tipis dari kegelapan. Mereka tahu, serangan Mbah Jenggot tidak akan berhenti sampai ada tumbal yang jatuh ke tangannya. Di pesantren, Kiai Mustafa memimpin doa bersama dengan para santri. Mereka duduk bersila di serambi musola kecil, dikelilingi kitab-kitab tua dan cahaya lampu gantung yang berayun pelan diterpa angin malam. Semua santri mencoba menenangkan hati, meski wajah mereka jelas menyimpan ketakutan. Sejak malam serangan gaib sebelumnya, tak seorang pun bisa tidur nyenyak. Saat bacaan doa bergema, tiba-tiba seorang santri bernama Ikram menggigil hebat. Ia masih muda, baru 2 tahun mondok di pesantren itu. Tubuhnya kurus, wajahnya polos, dan selama ini ia dikenal taat. Namun malam itu, perubahan pada dirinya membuat semua santri terkejut. Mula-mula hanya suara aneh yang keluar dari mulutnya, seperti gumaman dalam bahasa yang tak dimengerti. Lalu matanya mendadak merah menyala, pupilnya melebar, membuat wajahnya tampak asing. Ikram berdiri mendadak, tubuhnya kaku, lalu mengeluarkan tawa parau yang bukan suaranya. Sudah waktunya, aku harus pergi. Suaranya berat, penuh gema, seolah ada 2 suara dalam satu mulut. Santri lain panik. Beberapa mencoba memeganginya, tapi Ikram seolah memiliki tenaga berlipat ganda. Ia meronta, menepis tangan teman-temannya, lalu berlari ke arah pintu pesantren. "Lepaskan aku harus jadi tumbal," teriaknya dengan suara serak yang memekakan telinga. Kiai Mustafa segera bangkit. Dengan langkah tenang namun penuh wibawa, beliau menghadang Ikram di pintu gerbang. "Berhenti, nak, itu bukan keinginanmu," ucapnya pelan namun tegas. Ikram berhenti sejenak, menoleh. Dari matanya yang merah, tampak jelas ada sosok lain yang mengendalikan. Mulutnya bergerak dan suara asing keluar, "Kiai, jangan halangi dia. 1 nyawa ini untuk kami, agar desa kalian selamat. Jika engkau menolak, maka lebih banyak lagi yang akan mati." Para santri yang mendengar merinding. Beberapa hampir saja percaya bahwa mungkin menyerahkan 1 nyawa bisa mengakhiri teror. Namun Kiai Mustafa menatap tajam ke arah Ikram yang kerasukan itu. "Nyawa bukan milik kalian," kata beliau sambil mengangkat tangannya. "Dan tidak ada manusia yang layak dijadikan tumbal untuk ilmu hitam." Ia mulai membaca doa keras-keras. Suara ayat suci bergema di halaman pesantren, menggetarkan udara malam. Ikram menjerit, tubuhnya bergetar hebat, lalu berusaha lari melewati Kiai Mustafa. Namun seolah ada dinding tak kasat mata yang menahan langkahnya. Kiai Mustafa menepuk dada Ikram sambil melanjutkan bacaannya. Seketika tubuh Ikram terlempar ke belakang, jatuh berguling di tanah. Dari mulutnya keluar suara jeritan panjang, bukan jeritan manusia, melainkan jeritan makhluk gaib yang terbakar oleh doa. Santri-santri menutup telinga mereka, wajah pucat ketakutan. Mereka melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dari tubuh Ikram keluar bayangan hitam tipis, wujud samar-samar seperti asap pekat dengan wajah mengerikan. Bayangan itu berusaha kabur ke arah hutan bambu. Namun sebelum sempat pergi jauh, Kiai Mustafa kembali mengumandangkan doa yang lebih keras. Asap itu menjerit, lalu lenyap di telan kegelapan. Ikram tergeletak tak berdaya. Nafasnya tersengal, wajahnya kembali normal, dan matanya berkaca-kaca. Ia menangis, memeluk Kiai Mustafa sambil berkata lirih, "Kiai, tolong saya. Tadi ada yang menarik saya, rasanya seperti ada rantai yang mengikat tubuh saya, menyeret saya ke hutan." Kiai Mustafa mengelus kepala Ikram. "Kamu sudah selamat. Nak, itu bukan dirimu. Ingatlah,
Jangan pernah takut. Kita bersama dalam doa. Namun di kejauhan, dari arah hutan bambu, suara tawa panjang kembali terdengar. Tawa Mbah Jenggot. Kali ini lebih keras, lebih penuh amarah. Kiai, kau berani menolak? Baiklah, aku akan ambil lebih banyak lagi. Bukan hanya satu, tapi seluruh pesantrenmu akan jadi tumbalku. Suara itu bergema hingga seluruh desa mendengarnya. Warga yang bersembunyi di rumah masing-masing gemetar ketakutan. Mereka sadar penolakan Kiai Mustafa membuat Mbah Jenggot semakin murka. Di pesantren, Kiai Mustafa berdiri tegak di hadapan para santri yang masih terpukul oleh kejadian itu. Dengan suara tegas beliau berkata, "Ingatlah, ini ujian iman kita. Malam ini, satu santri hampir saja dibawa menjadi tumbal. Tapi Allah masih melindungi kita. Jangan goyah. Justru sekarang kita harus lebih kuat dalam doa dan amal." Para santri mengangguk, meski wajah mereka masih pucat. Mereka tahu, apa yang baru saja terjadi hanyalah awal. Jika Mbah Jenggot sudah berani menargetkan satu santri, maka serangan berikutnya pasti lebih dahsyat. Malam itu, pesantren tidak tidur. Kiai Mustafa memerintahkan santri bergiliran membaca ayat suci, menjaga setiap sudut pesantren. Sementara beliau sendiri duduk bersila di serambi. Tongkat kayu di tangannya menancap ke tanah, seolah menjadi penopang pertahanan gaib. Di dalam hutan bambu, Mbah Jenggot menggertakkan giginya. Asap dupa memenuhi gubuk reotnya, sementara di sekelilingnya jin-jin peliharaan meratap karena gagal membawa tumbal. Sang dukun menatap ke arah desa dengan mata merah berkilat. "Baik, Kiai, kau menolak tumbal pertama. Kita lihat berapa lama kau bisa melawan. Aku akan buat seluruh desa ini berlutut memohon tumbal untukku." Dan sejak malam itu, perang gaib memasuki babak yang lebih mengerikan. Sejak santri Ikram selamat dari jeratan makhluk gaib yang hendak menyeretnya ke hutan bambu, kehidupan desa Nglara semakin terperosok ke dalam kegelapan. Seolah penolakan Kiai Mustafa atas tumbal itu menjadi cambuk bagi Mbah Jenggot untuk melepaskan amarahnya tanpa kendali. Gangguan pertama muncul dari kandang-kandang ternak. Dalam satu malam, belasan kambing dan ayam milik warga mati mendadak. Tubuh mereka kaku, mata melotot, mulut berbusa, persis seperti kematian Sarman. Anehnya, tidak ada tanda-tanda racun ataupun serangan binatang buas. Keesokan harinya, warga gempar. Beberapa orang nekat menguliti kambing yang mati, dan mereka menemukan dagingnya berwarna kehitaman, penuh darah beku, seperti telah diracuni sesuatu yang tak terlihat. Tak berhenti di situ. Sumur-sumur warga yang biasanya jernih berubah keruh. Airnya berbau amis, mirip darah. Banyak yang mendapati ember air mereka berwarna kemerahan ketika ditimba di pagi hari. Anak-anak dilarang minum langsung dari sumur. Para ibu harus berjalan lebih jauh untuk mencari sumber air di luar desa. Namun yang paling menggetarkan adalah tangisan bayi-bayi. Hampir setiap malam, bayi di seluruh penjuru Laras menangis bersamaan tanpa sebab yang jelas. Mereka menjerit keras akan melihat sesuatu yang menakutkan dan hanya berhenti menjelang subuh. Para orang tua kelelahan, wajah mereka pucat, mata bengkak karena begadang. Ketika keadaan sudah sangat tegang, beberapa warga mulai melaporkan penampakan. Malam-malam, ada bayangan hitam melayang di langit desa. Bayangan itu membawa kepala kambing yang masih meneteskan darah segar. Bau anyir menyebar sampai ke karangan rumah. Warga yang kebetulan melihat langsung jatuh pingsan atau sakit keras keesokan harinya. Seolah hanya dengan menyaksikan saja sudah cukup menjadi kutukan. Kabar teror ini menyebar dengan cepat. Sebagian warga menyalahkan Kiai Mustafa, menganggap sikapnya yang menolak tumbal telah mengundang murka Mbah Jenggot. Mereka mendatangi pesantren dengan wajah penuh amarah dan ketakutan. "Kiai," kata seorang lelaki parubaya bernama Pak Sabar, suaranya bergetar. "Kami ini orang kecil, kami hanya ingin hidup tenang. Kalau memang yang diminta hanya satu nyawa, kenapa tidak kita serahkan saja? Lebih baik satu orang daripada seluruh desa binasa." Suasana memanas. Beberapa warga lain mengangguk setuju. Mereka sudah terlalu lelah dengan teror yang tidak henti-henti. Namun Kiai Mustafa berdiri tegak di hadapan mereka. Dengan suara mantap beliau menjawab, "Saudaraku, jangan biarkan ketakutan menuntun kita kepada kezaliman. Nyawa manusia bukan milik kita untuk ditukar dengan rasa aman.
Menyerahkan tumbal berarti kita tunduk pada setan, dan itu hanya akan membuat kita diperbudak selamanya. Kata-kata itu membuat sebagian warga terdiam, tapi tidak semua bisa menerima. Ada yang pergi sambil mengumpat, ada yang menangis putus asa. Kiai Mustafa tahu, imannya sedang diuji bukan hanya oleh santet, tapi juga oleh keraguan manusia itu sendiri. Malam berikutnya, gangguan semakin parah. Hujan deras turun tiba-tiba, disertai angin yang membuat bambu-bambu berderak keras. Di sela derasnya hujan, terdengar suara gamelan mengalun dari arah hutan bambu. Suara itu mendayu, tapi juga mengerikan, seperti musik pengiring upacara kematian. Para santri yang berjaga di pesantren merapat ke musola. Beberapa di antaranya melihat sosok hitam melintas cepat di antara pohonan, lalu lenyap begitu saja. Ketika mereka memberanikan diri memeriksa halaman, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka hampir pingsan. Seekor ayam hitam tergantung di tiang pagar, tubuhnya terpotong tanpa kepala, darahnya menetes memenuhi tanah. Santri-santri gemetar. Mereka tahu ini bukan sekadar ancaman. Ini tanda bahwa Mbah Jenggot sudah semakin dekat dengan mereka. Di dalam pesantren, Kiai Mustafa kembali mengumpulkan semua santri. Beliau berkata dengan tegas, "Ingat, semua yang terjadi di luar hanyalah tipu daya untuk melemahkan hati kita. Jangan goyah. Kalian harus tetap berdoa, tetap menjaga diri, karena gelombang berikutnya akan lebih besar." Namun hati para santri tidak bisa sepenuhnya tenang. Malam itu, beberapa dari mereka bermimpi buruk. Dalam mimpi, mereka melihat bayangan tinggi besar dengan wajah penuh luka, memanggil nama mereka satu persatu. Ada yang terbangun sambil berteriak, ada yang menangis terseduh-seduh. Kiai Mustafa menenangkan mereka dengan bacaan doa, tapi beliau sendiri tahu, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah pesan gaib, peringatan bahwa mereka sedang ditandai sebagai calon tumbal. Sementara itu, di tengah hutan bambu, Mbah Jenggot duduk bersila di gubuk reotnya. Asap dupa mengepul pekat, memenuhi udara dengan bau menyengat. Di hadapannya, sesajen aneh tersusun, kepala kambing, darah ayam hitam, dan kain kafan kotor yang dipenuhi tulisan-tulisan kuno. Jin-jin peliharaannya berkerumun, wajah mereka menyerupai bayangan samar dengan mata merah. Desa itu sudah mulai retak, gumamnya dengan suara parau. Ketakutan telah menguasai hati mereka. Hanya tinggal waktu sampai mereka sendiri yang datang padaku, membawa tumbal dengan sukarela. Ia tertawa panjang, suara tawanya bercampur dengan suara gamelan gaib yang terus berdentum. Namun, yang membuatnya murka adalah kenyataan bahwa Kiai Mustafa masih berdiri tegak. Penolakannya terhadap tumbal membuat semua rencananya tertunda. Karena itu, ia merencanakan serangan yang lebih besar, sebuah teror yang tidak hanya menghantui, tapi benar-benar melukai. Di desa, warga semakin resah. Hewan ternak tak lagi bisa dipelihara, air sumur tidak bisa diminum. Anak-anak terus ketakutan. Mereka menunggu langkah berikut dari Kiai Mustafa. Semua mata tertuju pada pesantren, karena di sanalah satu-satunya harapan tersisa. Kiai Mustafa sendiri duduk dalam diam di serambi pesantren, tongkat kayunya menancap di tanah. Wajahnya tegas, tapi sorot matanya penuh kewaspadaan. Ia tahu ini baru awal. Malam-malam yang akan datang mungkin lebih gelap, dan Mbah Jenggot tidak akan berhenti sampai seluruh desa tunduk. Malam satu suruh tiba dengan suasana yang jauh dari biasanya. Bagi sebagian orang Jawa, malam itu adalah waktu keramat, penuh pantangan, dan dipercaya sebagai titik pertemuan kekuatan gaib. Bagi Desang Laras, malam itu menjadi saksi pertempuran paling mengerikan dalam sejarah mereka. Langit mendadak pekat tanpa bintang. Awan gelap menutup rembulan. Seakan alam pun enggan menyoroti apa yang akan terjadi. Angin menderu dari arah hutan bambu, menebarkan aroma anyir bercampur bau kemenyan. Bambu-bambu bergesekan menimbulkan suara lirih mirip rintihan, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengar berdiri. Di dalam hutan, Mbah Jenggot duduk bersila di depan tungku tanah liat. Api berwarna kebiruan menyala, sesajen darah hewan terus menetes ke tanah. Di sekelilingnya, puluhan bayangan hitam bergerak tanpa bentuk jelas. Itu adalah jin-jin peliharaannya, pasukan gaib yang siap menuruti perintah. Suara gamelan gaib terdengar makin keras, mengiringi ritual pemanggilan. Pergi, datangi pesantren itu, hancurkan, lumakan, suara Mbah Jenggot parau namun penuh kuasa.
Puluhan jin hitam itu melayang. Tubuh mereka menembus pepohonan, melesat ke arah pesantren Laras. Sementara itu, di dalam kompleks pesantren, Kiai Mustafa sudah bersiap. Beliau duduk bersila di serambi utama. Tongkat kayu menancap di tanah, wajah tenang namun penuh kewaspadaan. Di sekelilingnya, para santri duduk berbaris. Mulut mereka tak berhenti melantunkan wirid dan doa. Cahaya lampu minyak bergetar oleh angin. Bayangan wajah-wajah muda itu menari di dinding. Namun mereka tetap teguh dalam bacaan. Ketika pasukan jin hitam mendekat, angin kencang mengguncang desa. Genteng-genteng berterbangan, pohon pisang tercabut dari akarnya, dan debu berputar membentuk pusaran di halaman pesantren. Suara gamelan mistis terdengar samar, bercampur dengan raungan aneh yang membuat jantung berdegup kencang. Lalu terjadilah benturan gaib yang tak kasat mata bagi orang awam, tapi bisa dirasakan oleh seluruh penghuni desa. Suara jeritan makhluk tak dikenal terdengar dari arah pesantren, bergema hingga ke rumah-rumah warga. Ayam berkokok ketakutan, anjing melolong panjang, dan bayi-bayi menangis rentak. Sama seperti tanda-tanda buruk di malam-malam sebelumnya. Hanya kali ini lebih dahsyat. Para santri merasakan tekanan luar biasa. Nafas mereka berat, dada seperti ditindih sesuatu. Beberapa hampir pingsan, tapi Kiai Mustafa menepuk pundak mereka satu persatu, menyuntikkan kekuatan dengan lantunan doa. Bertahanlah, anak-anakku. Jangan berhenti membaca, ujarnya tegas. Jin-jin hitam berusaha menembus lingkaran doa itu. Ada yang menjelma menjadi ular raksasa. Ada yang menyerupai burung hitam dengan mata menyala merah. Bahkan ada yang menyerupai wajah santri-santri itu sendiri untuk mengacaukan konsentrasi. Namun setiap kali mereka mendekat, doa-doa para santri berubah menjadi cahaya putih yang membakar wujud gaib itu. Suara jeritan terdengar, tubuh mereka lenyap menjadi asap pekat. Di tengah kekacauan itu, Mbah Jenggot memejamkan mata di gubuk reotnya. Ia membaca mantra, menancapkan paku hitam ke dalam tanah, mengirimkan energi baru ke pasukannya. Tubuhnya bergetar hebat, jenggot putihnya berkibar oleh angin yang tidak berasal dari dunia manusia. Mustafa, kau tak akan mampu menahan malam ini, teriaknya dari kejauhan, tapi suaranya seakan langsung bergema di telinga para santri. Kiai Mustafa mendengar jelas teriakan itu. Beliau menarik napas panjang, lalu menengadahkan tangan ke langit. Suara doanya makin lantang, memecah pekat malam. Bacaan ayat-ayat suci keluar bagai gelombang cahaya, menembus pusaran angin, membungkus seluruh pesantren. Tubuh jin-jin hitam terlempar, menabrak tembok tak terlihat. Suara gamelan gaib mendadak sumbang, seperti tali yang putus. Jeritan-jeritan semakin banyak, terdengar seperti ratusan makhluk yang terbakar. Namun pertempuran tidak berhenti di situ. Dari arah hutan, muncul sosok hitam besar melayang, jauh lebih tinggi daripada pohon bambu. Kepalanya menyerupai kerbau dengan tanduk melengkung. Tubuhnya berlapis asap pekat, matanya merah seperti bara api. Ia adalah salah satu jin tua peliharaan Mbah Jenggot yang dilepaskan hanya di malam satu suro. Sosok itu melangkah mendekat ke pesantren. Setiap tapaknya membuat tanah bergetar. Para santri terdiam, mulut mereka tercekat melihat wujud raksasa itu. Hanya Kiai Mustafa yang tetap duduk tegak, matanya menatap lurus ke arah makhluk itu. Dengan suara lantang beliau berkata, "Kembalilah ke tempatmu, jangan ganggu anak-anak Adam yang beriman." Lalu beliau menghentakkan tongkat kayunya ke tanah. Dari hentakan itu, cahaya membesar, membentuk lingkaran api putih yang mengelilingi pesantren. Makhluk raksasa itu mengaum, mencoba menerobos lingkaran. Tapi setiap kali ia menyentuh batas cahaya, tubuhnya meleleh, asap hitam berhamburan. Suara jeritanya mengguncang seluruh desa. Warga yang bersembunyi di rumah mereka terbangun dalam ketakutan. Ada yang bersujud sambil menangis. Ada yang menutup telinga mereka rapat-rapat. Di gubuknya, Mbah Jenggot menggertakkan giginya. Wajahnya memerah, darah menetes dari mulutnya akibat serangan balik doa Kiai Mustafa yang menembus jauh hingga ke tempatnya. Tapi ia tidak berhenti. Dengan tangan berlumuran darah, ia menggambar simbol aneh di tanah, memanggil makhluk lebih banyak untuk dikirimkan. Pertempuran gaib itu berlangsung semalam suntuk. Doa-doa suci dan mantra hitam saling bertubrukan, menghasilkan kilatan cahaya dan semburan asap pekat yang hanya bisa dilihat sebagian orang. Desa Ngelaras menjadi saksi bagaimana alam manusia dan alam gaib bertabrakan di satu titik.
Menjelang subuh, suara azan berkumandang dari surau kecil di ujung desa. Suara itu seperti pedang tajam yang memotong pekat malam. Jin-jin hitam yang masih tersisa menjerit ketakutan. Tubuh mereka lenyap seperti debu yang ditiup angin. Sosok raksasa berwujud kerbau itu terlempar jauh ke arah hutan bambu, lalu hilang tanpa jejak. Kiai Mustafa membuka matanya. Wajahnya pucat, keringat membasahi jubahnya. Tapi beliau tetap tegak. Para santri kelelahan, sebagian jatuh tersungkur, tapi mereka masih hidup. Pesantren laras berdiri kokoh meski genteng hancur dan dinding bergetar. Di kejauhan, terdengar suara Mbah Jenggot menggeram. Malam satu suruh gagal menjadi kemenangan baginya. Tapi ia tidak menyerah. Suaranya bergema di telinga Kiai Mustafa. Perang ini belum selesai, Mustafa. Aku akan datang lagi, membawa tumbal yang lebih besar. Kiai Mustafa hanya menunduk. Bibirnya berkomat-kamit melafalkan doa. Beliau tahu, subuh ini hanyalah jeda. Pertarungan dengan Mbah Jenggot belum berakhir. Subuh setelah malam satu suro yang penuh pertarungan, suasana desa laras masih diliputi ketegangan. Genteng-genteng pesantren berserakan di tanah, pohon-pohon tumbang, dan wajah para santri pucat karena kelelahan. Namun mereka selamat. Cahaya fajar yang menyibak kabut tipis memberi sedikit kelegaan, tapi Kiai Mustafa tahu itu hanyalah jeda singkat. Mbah Jenggot masih hidup. Ia masih bersemayam di hutan bambu, dan selama ia tidak dihentikan, teror akan terus menghantui desa. Maka Kiai Mustafa membuat keputusan besar. Ia tidak lagi hanya bertahan, tapi maju menyerang. Sore harinya, beliau memanggil para santri ke serambi. Suaranya berat namun mantap. Anak-anakku, malam ini aku akan menuju hutan bambu. Tidak ada lagi jalan mundur. Doakan aku agar Allah memberi kekuatan. Kalian jaga pesantren ini. Jangan ada yang mencoba mengikuti. Perjalanan ini hanya untukku. Para santri ingin menahan, namun sorot mata Kiai Mustafa begitu tegas. Mereka hanya bisa menunduk, membaca doa dalam hati. Menjelang tengah malam, Kiai Mustafa melangkah sendirian. Jubah putihnya berkibar pelan diterpa angin dingin. Tongkat kayu yang setia menemaninya menimbulkan suara ketukan teratur di tanah. Setiap langkahnya memantapkan hati, walau yang dituju adalah sarang kegelapan. Hutan bambu itu tampak berbeda malam itu. Kabut tebal menggantung di antara batang-batang tinggi. Suara gesekan bambu terdengar seperti bisikan manusia yang saling berbisik. Kadang seperti tangisan, kadang seperti tawa. Aroma kemenyan bercampur darah hewan memenuhi udara. Namun Kiai Mustafa tidak gentar. Setibanya di tengah hutan, beliau menggenggam segenggam tanah. Dengan doa yang mengalir dari bibirnya, beliau menancapkan tongkat kayu ke bumi. Seketika tanah bergetar hebat, bambu-bambu merunduk, seolah ikut bersujud. Dari balik tanah, suara jeritan gaib terdengar nyaring. Jin-jin peliharaan Mbah Jenggot yang bersembunyi di akar bambu menjerit terbakar. Asap hitam keluar dari sela-sela tanah. Teriakan itu membangunkan Mbah Jenggot. Dari gubuk reotnya, ia tersentak bangun. Tubuhnya bergetar, matanya memerah. Ia tahu siapa yang berani mengusik wilayahnya. Dengan tongkat hitam di tangan, ia keluar, berdiri di hadapan Kiai Mustafa yang masih bersila di tengah lingkaran doa. Berani benar kau datang ke sini, Mustafa, teriak Mbah Jenggot. Suaranya bergema di seluruh hutan, membuat daun bambu berguguran. Kiai Mustafa membuka mata, menatapnya dengan sorot tajam. Sudah cukup penderitaan yang kau tebarkan. Saatnya ini berhenti, Jenggot. Pertarungan pun dimulai. Mbah Jenggot menghentakkan tongkatnya ke tanah. Dari bumi, muncul asap pekat yang membentuk wujud menyeramkan. Tubuh setengah manusia setengah hewan, dengan mata merah menyala. Mereka berlari ke arah Kiai Mustafa dengan jeritan mengerikan. Namun Kiai Mustafa hanya mengangkat tangannya. Doa meluncur dari bibirnya. Cahaya putih menyelimuti tubuhnya. Makhluk-makhluk itu terhantam gelombang cahaya, terbakar menjadi abu, lenyap dalam sekejap. Mbah Jenggot mendengus marah. Dengan cepat, ia merapal mantra, lidahnya melafalkan kata-kata asing. Udara di sekitarnya bergetar, dan dari langit turun hujan paku-paku kecil berwarna hitam. Paku itu menghujani tanah, menancap di bambu, bahkan menancap di tubuh hewan-hewan gaib yang ikut berlarian. Tapi tongkat Kiai Mustafa bergetar. Dari dalam tanah,
Lingkaran cahaya terbentuk, menangkis setiap paku yang jatuh. Suara denting terdengar, seakan besi bertubrukan dengan baja. Lalu paku-paku itu meleleh jadi cairan hitam, terserap kembali ke tanah. Tubuh Mbah Jenggot mulai berasap, keringat darah keluar dari pelipisnya. Namun ia belum menyerah. Ia mengangkat tangannya ke langit, dan dari balik rimbunan bambu, muncul sosok besar hitam legam. Kali ini bukan hanya jin biasa, tapi makhluk pamungkas, hasil persetubuhan ilmu hitamnya dengan Roro terkutuk. Sosok tinggi berambut panjang, dengan wajah penuh luka, dan mulut besar berisi gigi tajam. Makhluk itu meraung keras, getarannya membuat batang bambu patah satu persatu. Ia menyerang Kiai Mustafa, cakarnya yang panjang menghantam tanah, membuat lubang besar. Kiai Mustafa berdiri. Dengan keteguhan hati, ia menancapkan tongkat kayu lebih dalam ke tanah, lalu mengangkat kedua tangannya. Doa mengalun semakin keras. Dari dalam bumi, muncul cahaya putih yang membungkus makhluk hitam itu. Tubuhnya terbakar, namun ia meronta, berusaha lepas dari jeratan cahaya. Mbah Jenggot memaksakan diri untuk menguatkan makhluk itu dengan mantra pamungkas. Bibirnya berdarah, matanya hampir pecah, tapi ia terus membaca. Tubuhnya mulai berasap, kulitnya melepuh, namun ia tidak berhenti. Kalau aku jatuh, kau pun akan ikut jatuh, Mustafa, teriaknya dengan suara parau. Pertarungan semakin sengit. Doa-doa Kiai Mustafa dan mantra Mbah Jenggot saling menghantam. Tanah berguncang hebat, bambu-bambu roboh, udara bergetar seakan langit akan runtuh. Di desa, warga terbangun, mendengar suara dentuman dan jeritan dari arah hutan. Bayi-bayi kembali menangis, hewan-hewan resah, dan semua orang tahu perang sedang berlangsung. Akhirnya, dengan hentakan terakhir, Kiai Mustafa merapal doa penutup. Cahaya putih menyala begitu terang, membungkus seluruh hutan bambu. Jin-jin peliharaan Mbah Jenggot menjerit bersamaan, terbakar menjadi abu. Makhluk hitam besar itu pun meledak menjadi asap pekat, lenyap tanpa jejak. Mbah Jenggot tersungkur. Tubuhnya berasap, kulitnya terkelupas, matanya memerah seperti bara. Ia berusaha bangkit, namun lututnya goyah. "Kau tak bisa menghentikanku selama desa itu belum menyerahkan tumbal," teriaknya dengan sisa tenaga. Kiai Mustafa mendekat, menatapnya penuh wibawa. "Selama aku berdiri di sini, tidak ada tumbal yang akan jatuh. Allah lah pelindung desa ini." Dengan doa terakhir, beliau menghentakkan tongkatnya sekali lagi. Tanah di bawah Mbah Jenggot retak, asap putih mengepul, tubuh dukun itu terjerembab, lalu tertelan dalam pusaran tanah. Jeritannya menggema panjang, lalu hening. Hutan bambu menjadi sunyi. Kabut menghilang perlahan, hanya menyisakan batang-batang bambu yang roboh dan tanah yang retak. Namun Kiai Mustafa tahu, meski Mbah Jenggot jatuh malam itu, urusan belum selesai. Ilmu hitam sekuat itu tidak bisa padam begitu saja. Pasti ada sisa, ada dendam, ada warisan yang menunggu bangkit kembali. Beliau pun berdiri, menatap langit yang mulai terang. Fajar menyingsing, tapi hatinya tetap waspada. Pertarungan mungkin baru saja berubah bentuk. Tubuh Mbah Jenggot yang lemah tersungkur di tanah retak hutan bambu. Kulitnya hangus, darah mengalir dari hidung dan telinga. Meski kalah dalam benturan doa dan cahaya, matanya masih menyala dengan dendam. Ia tahu waktunya tidak lama lagi. Dengan suara parau, ia mencoba tawar-menawar. "Mustafa, dengarkan aku. Kau bisa punya segalanya. Kekayaan, jabatan, nama harum di tanah Jawa. Kau hanya perlu satu nyawa santrimu. Serahkan, dan aku akan memberimu kuasa yang bahkan para raja tak miliki." Kiai Mustafa berdiri tegak. Sorot matanya tegas, tidak tergoyahkan sedikit pun. "Syaitan tidak bisa menawar hidupku. Nyawa santri bukan milikmu, bukan milikku, tapi milik Allah. Dan aku tidak akan menukar iman dengan kekayaan busukmu." Jawaban itu membuat wajah Mbah Jenggot berubah. Amarahnya mendidih. Ia meraung panjang. Suara raungannya membuat bambu-bambu berguncang. "Kalau begitu, aku sendiri yang akan menjadi tumbal. Biarlah jiwaku terpecah jadi ribuan dendam yang akan menghantuimu selamanya." Seketika tubuhnya bergetar hebat, kulitnya merekah, darah memancar. Dalam sekejap, tubuh Mbah Jenggot meledak,
berubah menjadi gumpalan asap hitam pekat. Asap itu melayang, menebar ke segala arah, meninggalkan bau anyir menusuk hidung. Bau yang melekat kuat di hutan bambu, bahkan hewan-hewan yang melintas jatuh mati seketika. Kiai Mustafa menutup wajah dengan lengan, tetap membaca doa. Cahaya dari tongkatnya berusaha mengusir asap itu, tapi tidak semuanya hilang. Sebagian asap terserap ke tanah, sebagian masuk ke batang bambu, sebagian lagi melayang tinggi menuju langit malam. Sunyi, hutan bambu akhirnya hening, hanya menyisakan tanah gosong dan batang-batang patah. Kiai Mustafa berdiri tegak, meski tubuhnya lelah. Beliau tahu, Mbah Jenggot sudah lenyap. Tapi lenyap bukan berarti musnah. Ia memilih mati sebagai tumbal, dan itu berarti meninggalkan warisan dendam yang lebih berbahaya. Pagi harinya, kabar tersebar cepat ke desa Laras. Santri-santri yang menanti dengan cemas melihat Kiai Mustafa pulang dengan langkah perlahan. Wajah beliau pucat, tapi sorot matanya masih menyala. Para santri langsung menyambut, mencium tangannya, bersyukur gurunya kembali dengan selamat. Bagaimana dengan Mbah Jenggot, Kiai? Tanya salah satu santri dengan hati-hati. Kiai Mustafa terdiam sejenak, lalu menjawab, ia memilih menjadi tumbal dirinya sendiri. Namun, jangan salah sangka, ilmu hitam sebesar itu tidak hilang begitu saja. Ia akan mencari jalan untuk kembali. Kata-kata itu membuat dada para santri berdesir. Mereka berharap segalanya sudah berakhir, tapi kenyataannya, ancaman baru saja berubah bentuk. Hari-hari berikutnya, desa tampak tenang di permukaan. Hewan ternak tidak lagi mati mendadak. Sumur kembali jernih, dan bayi-bayi tidur tanpa tangisan misterius. Warga mulai tersenyum lega, mengira semua sudah selesai. Namun Kiai Mustafa tetap waspada. Ia tahu, ketenangan ini hanya sementara. Tanda-tanda mulai muncul perlahan. Beberapa warga melapor melihat bayangan hitam menempel di batang bambu, seolah-olah ada wajah Mbah Jenggot yang sesekali muncul. Ada juga santri yang bermimpi buruk. Mereka melihat dukun tua itu berdiri di ujung ranjang, tersenyum dengan gigi hitam, lalu lenyap. Yang lebih mengerikan, hutan bambu kini memancarkan aura berbeda. Tidak ada lagi gamelan mistis, tapi justru kesunyian yang mencekam. Burung-burung tidak berani terbang melintas. Angin yang melewati rumpun bambu membawa bau anyir, membuat siapapun yang mencium langsung mual. Suatu malam, seorang warga bernama Pak Joyo nekat masuk ke hutan untuk mencari kayu bakar. Ia tidak kembali. Keesokan paginya, tubuhnya ditemukan di tepi desa. Matanya membelalak, tubuhnya kaku, dan mulutnya dipenuhi tanah hitam. Peristiwa itu mengguncang desa. Semua orang kembali resah. Ini pasti peninggalan Mbah Jenggot, teriak seorang ibu sambil menangis. Kiai Mustafa memeriksa jasad itu dengan hati-hati. Beliau membaca doa, lalu berkata, benar, asap dendam itu telah bersemayam di tanah hutan. Ia akan mencari mangsa yang berani mendekat. Kita harus memperkuat iman, karena ujian belum selesai. Di pesantren, gangguan pun mulai meningkat. Santri-santri sering mendengar suara bisikan di telinga ketika tengah malam. Ada yang melihat bayangan melintas di belakang jendela kamar mereka. Ada pula yang tiba-tiba muntah darah setelah bermimpi dicekik sosok hitam. Kiai Mustafa segera memimpin wirid malam lebih ketat. Setiap malam, santri berkumpul, membaca doa bersama hingga menjelang subuh. Namun setiap doa itu pula, semakin kuat pula teriakan-teriakan gaib terdengar dari arah hutan bambu. Seolah dendam Mbah Jenggot marah karena terusik. Di tengah semua itu, Kiai Mustafa menemukan satu hal yang lebih berbahaya. Mantra pamungkas Mbah Jenggot ternyata meninggalkan segel di dalam hutan. Segel itu adalah pintu gaib yang bisa membuka jalan bagi makhluk lain untuk masuk ke desa. Jika segel itu pecah, maka bukan hanya warisan dendam, tapi makhluk-makhluk lebih besar yang akan datang. Kiai Mustafa tahu, inilah yang dimaksud oleh Mbah Jenggot sebelum tubuhnya meledak. Dendamnya tidak mati, tapi diwariskan ke sesuatu yang lebih besar. Malam-malam di desa Laras kembali dipenuhi kecemasan. Warga berani keluar rumah hanya sampai maghrib. Setelah itu, jalan-jalan desa sepi. Di kejauhan, dari arah hutan bambu, sesekali terlihat kilatan cahaya merah. Bau anyir makin sering tercium, bahkan terbawa angin hingga ke halaman pesantren. Kiai Mustafa duduk di serambi pesantren, tongkat kayunya menancap di tanah. Santri-santri duduk di sekelilingnya, menunggu arahan.
Suaranya tenang, tapi mengandung peringatan keras. Anak-anakku, Mbah Jenggot sudah tiada. Tapi ia meninggalkan pintu bagi dendamnya untuk hidup. Kita harus menutup pintu itu sebelum terlambat. Bersiaplah, sebab pertempuran berikutnya mungkin lebih berat dari sebelumnya. Santri-santri menunduk, wajah mereka serius. Mereka tahu babak baru telah dimulai. Dan di hutan bambu, asap pekat mulai berputar, membentuk wajah samar Mbah Jenggot. Senyum menyeramkan itu muncul lagi, membisikkan janji balas dendam yang belum padam. Setelah malam penuh teror itu, desa Nglaras mulai kembali pulih. Warga sudah bisa tidur tanpa dihantui bisikan, sumur kembali jernih, dan hewan ternak yang tersisa tumbuh sehat. Namun, meski kehidupan tampak normal, ada satu tempat yang tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan. Hutan bambu peninggalan Mbah Jenggot. Meski Mbah Jenggot telah meledakkan dirinya menjadi asap dendam, jejak hitamnya masih terasa. Batang-batang bambu di tengah hutan tetap berwarna gelap, seperti hangus terbakar, dan setiap angin bertiup selalu membawa bau anyir samar. Warga jarang berani melintas. Mereka percaya roh Mbah Jenggot masih mengintai, menunggu celah untuk kembali menuntut tumbal. Kiai Mustafa menyadari hal itu. Beliau tidak ingin santrinya ataupun warga lengah. Suatu sore, beliau duduk di serambi pesantren tua, dikelilingi para santri yang duduk bersila dengan wajah serius. Suara angin berdesir pelan, menambah kesyahduan majelis itu. Anak-anakku, ujar Kiai Mustafa, suaranya tegas tapi penuh kasih. Kalian telah menyaksikan betapa kejamnya ilmu hitam ketika mencari tumbal. Ia tidak peduli apakah korbannya manusia atau hewan. Ia hanya haus pada pengorbanan. Tapi ingatlah, doa yang tulus, iman yang teguh akan selalu menolak semua pengorbanan itu. Para santri menunduk, sebagian matanya berkaca-kaca. Mereka teringat wajah teman-teman mereka yang sempat dirasuki, tubuh yang penuh paku, mimpi buruk yang menghantui malam-malam. Semua itu nyata, bukan dongeng. Dan mereka selamat hanya karena doa dan keberanian sang guru. Jangan pernah takut, lanjut Kiai Mustafa, tapi jangan pula lengah. Hutan bambu itu akan tetap menjadi saksi bahwa dendam bisa bertahan bahkan setelah tubuh musnah. Kewaspadaan adalah bagian dari iman. Maka perbanyaklah wirid, perkuat hati, dan jangan sekali-kali tergoda dengan janji duniawi. Waktu pun berjalan, tahun berganti. Tapi cerita tentang pertarungan Kiai Mustafa dengan Mbah Jenggot menyebar dari mulut ke mulut. Anak-anak yang lahir di desa Nglaras tumbuh dengan mendengar cerita dari orang tua mereka. Tentang malam suruh ketika langit dipenuhi jeritan gaib, tentang genteng pesantren berterbangan, tentang hutan bambu yang gelap meski siang hari. Cerita itu lambat laun berubah menjadi legenda desa. Bagi sebagian orang, legenda adalah kisah yang dilebih-lebihkan. Tapi bagi santri-santri yang pernah ikut duduk dalam wirid malam itu, mereka tahu bahwa setiap kata dalam legenda adalah kebenaran. Generasi berikutnya dari santri pesantren tua itu tumbuh dengan semangat berbeda. Mereka tidak hanya belajar kitab, tapi juga belajar menjaga diri dari bujuk rayu ilmu hitam. Pesan Kiai Mustafa menjadi pegangan. Ilmu hitam akan selalu mencari tumbal, tapi iman bisa menolaknya. Hutan bambu tetap dikeramakan. Tidak ada warga yang berani menebang pohonnya. Tidak ada yang berani membangun rumah di dekatnya. Bahkan ketika desa mulai modern, listrik masuk, jalan diperbaiki, hutan itu tetap dibiarkan sepi, seolah menjadi batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Namun, meski begitu, hutan itu tidak sepenuhnya sunyi. Sesekali, warga yang lewat di tepi jalan desa mendengar suara aneh, gamelan samar, tawa cekikikan, atau tangisan perempuan. Ada pula yang bersumpah melihat asap hitam berputar di antara bambu, membentuk wajah tua berambut jenggot panjang. Kiai Mustafa, meski usianya kian renta, selalu mengingatkan, jangan hiraukan bayangan itu, jangan beri makan rasa takut kalian. Cukup balas dengan doa. Puluhan tahun berlalu, desa Nglaras makin ramai, tapi pesan tentang Mbah Jenggot tidak pernah benar-benar hilang. Orang tua tetap melarang anaknya bermain dekat hutan saat maghrib. Petani selalu menunduk hormat ketika melewati jalan pinggir bambu. Dan setiap malam satu suro, pesantren menggelar wirid khusus, mengenang hari ketika dukun santet paling ditakuti itu ditolak tumbalnya oleh seorang kiai sakti. Bagi para santri, itu bukan sekadar ritual.
Itu adalah peringatan bahwa iman bisa menjadi tameng paling kuat, bahkan melawan ilmu hitam yang paling ganas sekalipun. Kini, Kiai Mustafa tidak lagi muda. Rambutnya memutih, wajahnya dipenuhi keriput, tapi wibawa dan cahaya di matanya tidak pernah pudar. Suatu malam, beliau duduk kembali di serambi pesantren, ditemani beberapa santri senior. Angin membawa suara bambu beradu dari kejauhan. Beliau tersenyum tipis. Kalian tahu, anak-anakku, hutan itu akan tetap menjadi hutan. Tidak perlu kalian musnahkan, karena bukan hutannya yang jahat, tapi manusia yang menyalahgunakan. Yang harus kalian musnahkan adalah kesombongan dan keserakahan yang membuat orang mencari jalan pintas. Itulah akar dari segala ilmu hitam. Seorang santri bertanya lirih, apakah hamba jenggot akan kembali, Kiai? Kiai Mustafa menatap langit malam. Bintang-bintang bertebaran. Suaranya pelan, tapi jelas. Mungkin tidak dengan wujudnya, tapi dengan caranya. Selama masih ada manusia yang tergoda kekayaan instan, selama masih ada hati yang penuh iri dan dengki, selama itu pula jalan ilmu hitam akan tetap dicari. Dan saat itulah doa-doa kalian yang akan menjadi benteng. Sejak hari itu, pesan Kiai Mustafa menjadi semacam wasiat spiritual bagi Desa Laras. Orang-orang percaya, jika ada santet atau ilmu hitam mencoba masuk ke desa, doa-doa pesantrenlah yang menolak semua tumbal. Legenda tentang pertarungan Kiai Mustafa dan Mbah Jenggot tidak lagi sekadar kisah horor, tapi juga pelajaran hidup. Bahwa tidak ada tumbal yang bisa dipaksakan pada orang beriman. Bahwa ilmu hitam, sehebat apapun, akan kalah di hadapan keyakinan. Dan hingga kini, jika ada orang luar yang datang dan bertanya, benarkah dulu ada kiai yang menolak tumbal santet di sini? Warga Desa Laras hanya akan tersenyum tipis dan menjawab, tanyakan saja pada hutan bambu itu. Kalau kau berani. Angin yang berdesir dari arah hutan akan membawa bau anyir samar, seolah menjawab bahwa dendam memang tak pernah hilang. Tapi iman pula yang membuatnya tak pernah menang.